Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevri Yusi. Di sini saya membuat video untuk tugas filsafat ilmu di tugas akhir semester saya yang berjudul "Masih Relevankah Filsafat Ilmu di Era Digital dan Kecerdasan Buatan?" Di era digital ini kita sama tahu ya, dengan banyaknya teknologi yang berkembang dan AI bermunculan. AI baik itu untuk bentuk foto, bentuk video, ataupun bentuk teks. Di sini saya mencoba membuat pembahasan tentang itu. Saya Gevri Yusi dari Universitas Cyber Muhammadiyah, Prodi PJJ Hukum, yang akan membahas itu kali ini. Baik, kita mulai dengan pembahasan tentang masih relevankah filsafat ilmu di era digital ini, apalagi terkait dengan AI, masih relevan atau tidak, nanti kita bahas satu persatu. Latar belakang pengembangan AI dan teknologi digital, munculnya hoax dan krisis kebenaran, perlu landasan dan berpikir kritis dalam hal ini ya. Seperti yang kita tahu, perkembangan AI itu sudah terlalu pesat dan sudah menyeramkan menurut saya seperti itu. Perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat. Benar, udah nyeremin banget sebenarnya. Udah berlangsung sangat cepat. Kemunculan kecerdasan buatan, media sosial, dan bidang data membawa banyak manfaat, tapi juga melahirkan persoalan serius seperti hoax, ya, deepfakes, dan manipulasi fakta. Ya benar, banyak kita ketahui itu manipulasi fakta di mana-mana ya. Baik itu di bidang politik, di bidang keagamaan, baik itu di bidang sains dan teknologi lah, yang berkembang saat ini itu udah terlampau besar gitu. Bisa memanipulasi data, fakta, banyak beredarnya hoax seperti iklan-iklan judol yang membuat muka artis-artis besar itu terpampang gitu. Padahal itu video AI. Seolah-olah artis besar itu merekomendasikan situs judol tersebut gitu. Ya kan? Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ilmu masih berjalan di atas kebenaran? Dari latar belakang tersebut muncul beberapa pertanyaan penting. Apakah filsafat ilmu masih relevan saat ini? Nah, itu yang perlu kita bahas sekarang. Masih relevan atau tidak filsafat ilmu di era digital yang sangat pesat kali ini. Majunya era digital kali ini itu memang sangat membantu kita dalam mengerjakan baik itu tugas, pekerjaan, ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita buat dalam AI ini yang membantu kita. Nah, tergantung cara pemakaian kita dalam bentuk positif ataupun negatif. Gitu. Apakah ilmu dan teknologi bisa berjalan tanpa nilai dan etika? Ilmu dan teknologi bisa berjalan tanpa nilai dan etika. Sebenarnya bisa-bisa aja ya kan. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman
janganlah kita hilangkan etika dalam suatu hal atau konteks yang berbentuk digital ini. Ya, semuanya bisa kita lakukan dalam bentuk digital sekarang ini. Video fakes, manipulasi, ya kan? Dan bagaimana peran filsafat ilmu dalam menghadapi tantangan hukum dan moral di era digital. Nah, itu yang perlu kita kaji. Filsafat ilmu dalam menghadapi moral dan hukum dalam etika di era digital ini, bagaimana kita bisa uh, mensikapi itu gitu. Relevan atau tidak, filsafat itu adalah suatu ilmu oh, pola pikir ya, pola pikir yang bagaimana positif atau tidaknya begitu. Banyak yang perlu kita bahas sebenarnya di video ini, bukan hanya untuk sekedar mengerjakan UAS sebenarnya, dan ini juga banyak menambah ilmu pengetahuan bagi saya pribadi terutama. Banyak yang belum pernah saya dengar, bisa saya dengarkan. Belum pernah saya baca, bisa saya baca. Beberapa pendapat, beberapa asumsi dari beberapa tokoh seperti itu. Tentang kemajuan zaman yang tidak saya ketahui dan ternyata sekarang ada gitu. Dan itu sangat menarik sebenarnya. Selanjutnya tujuan dan dari presentasi ini menjelaskan filsafat ilmu, menganalisis relevanisasi. Relevansinya menunjukkan perannya di era digital. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan konsep filsafat ilmu. Intinya seperti itu. Ya baik, ya sebenarnya dalam bidang filsafat ilmu ini saya kurang terlalu mengerti ya. Ini karena saya mengerjakan tugas UAS atau akhir semester. Setelah saya baca-baca dan saya timbang-timbang, saya lihat-lihat, memang menarik. Banyak orang filsafat itu, kalau berbicara itu tokoh-tokoh filsafat yang besar itu, banyak yang saya kagumi. Hebat dan menjadi acuan banyak pemuda gitu. Dan berbicara tentang logika berpikir. Memang hebat sekali sebenarnya kalau kita menguasai bidang filsafat ilmu ini. Sayangnya saya baru memulai untuk belajar tentang filsafat. Menganalisasi relevansinya di era digital, era melihat penerapannya dalam konteks hukum dan kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu menganalisis tentang relevan era digital dan melihat penerapannya dalam konteks hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Pengertian filsafat ilmu itu kajian tentang hakikat ilmu, landasan berpikir ilmiah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, banyak tokoh-tokoh filsafat yang berpikir ilmiah, logika, yang mudah kita cerna sebenarnya, tetapi dalam pola pikir yang bisa dikatakan rumit. Tapi kalau sudah menguasai mungkin itu mudah. Terlihat mudah, tapi mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berpikir logik seperti filsafat ilmu, mungkin akan terasa lebih mudah. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, cara memperolehnya, serta tujuan dan nilai penggunaannya. Tergantung nilai penggunaannya.
cara memperolehnya bagaimana, tujuannya apa, dan nilai penggunaannya ke arah mana gitu, positif atau negatif. Filsafat ilmu tidak menolak kemajuan ilmu, tetapi justru mengarahkannya. Nah, begitu. Dengan kemajuan era digital itu, filsafat ilmu itu tidak menolak kemajuan, ya, tetapi justru mengarahkan kemajuan teknologi ini ke arah yang mana. Kalau kita kearahkan ke yang ke negatif, tentu bahaya. Bahaya bagi generasi muda, bahaya bagi masyarakat mendapat info yang tidak jelas. Jadi peran filsafat ilmu ini, bagaimana era digital ini bisa menjadi arahan, bisa menjadi arah ke yang positif lah ya. Kita katakan ke arah yang positif, bisa dibilang dengan kemajuan zaman, dengan adanya peran filsafat ilmu, dengan berpola pikir yang positif, akan mengarahkan masyarakat, baik generasi muda, untuk bersosial media seperti itu. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup etologi, epistemologi, eksiologi. Filsafat ilmu mencakup 3 aspek utama seperti itu. Yang saya katakan tadi, ontologi membahas apa yang menjadi objek ilmu, epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh, eksiologi membahas untuk apa ilmu digunakan. Nah, itu peran eh, filsafat ilmu sebenarnya dalam era digital ini. Ilmu mencakup 3 aspek yang saya katakan tadi. Ekologi yaitu membahas apa yang menjadi subjek ilmu, ya. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh gitu. Dengan kita satu penemuan, ada AI sekarang membuat video, misalnya ada video hoax yang keluar. Nah, dengan adanya filsafat ilmu bisa membahas bagaimana hoax itu bisa keluar, dikaji dasarnya seperti apa, dan tujuannya bagaimana, apa yang menjadi aspek tujuan sebenarnya dari video hoax ini seperti itu. Eksiologi membahas untuk apa ilmu digunakan, untuk yang negatif kah atau yang untuk yang positif kah ilmu ini digunakan. Selanjutnya filsafat ilmu di era digital. Ilmu berkembang sangat cepat, perlu kontrol dan nilai etika. Di era digital, ilmu berkembang berbasis data dan algoritma, namun seringkali kita kecepatan melangkahkan ketepatan. Namun seringkali kecepatan melangkahkan ketepatan. Filsafat ilmu dibutuhkan agar ilmu tidak kehilangan makna dan arah. Dengan kecepatan era digital sekarang, membuat video set langsung jadi. Cuman tepat nggak gitu? Filsafat ilmu itu dibutuhkan agar ilmu tidak kehilangan makna dan arah. Ya. Di era digital kita menemukan suatu hal yang menarik, misalnya video yang bisa dikatakan menarik, tapi kita melihat lihat dulu gitu, kaji dulu bagaimana supaya yang kita lihat itu benar atau tidaknya gitu. Maknanya apa gitu. Arahnya kemana ini video? Atau video ini ingin menjatuhkan seseorang. Apa maknanya ini? Positif kah? Atau negatif kah? Arahnya apa gitu. Seperti itulah ya. Selanjutnya tentang teknologi. AI dan algoritma, basis data, manipulasi, dan informasi. Contoh data adalah teknologi deepfake. AI mampu memanipulasi wajah
dan suara seseorang sehingga tampak nyata. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa memanipulasi wajah dan suara hingga tampak nyata. Yang saya bilang tadi seperti iklan situs judul yang memperlihatkan wajah artis terkenal dengan suara yang persis gitu. Seolah-olah artis itu merekomendasikan judul tersebut, situs tersebut gitu. Bisa memanipulasi wajah. Itulah hebatnya AI. Sebentar, ada azan. Saya lanjut lagi nanti. Semoga teman-teman bisa mendengarkan lagi, dan saya juga masih belajar. Tunggu azan sebentar ya. Saya pamit sebentar. Assalamualaikum. Baik, sampai di mana kita tadi? Mohon maaf tadi ada azan. Contoh nyata dalam teknologi deepfake ya, AI mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang. Yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, hal ini menimbulkan persoalan hukum seperti pencemaran nama baik, penipuan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Memang teknologi yang terlalu canggih di era sekarang ini itu membuat kita bisa tertipu lebih mudah sebenarnya dengan video yang bisa memanipulasi wajah dan suara tadi. Itu bisa membuat seseorang tertipu. Banyak kasus penipuan sekarang seperti di media-media sosial, ya kan. Banyak pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran nama baik, ya, kita membuat seseorang dengan nama yang buruk seperti itu. Selanjutnya itu ada studi kasus AI dan deepfake, rekayasa video dan suara, potensi manfaat dan bahaya. Secara otomatis, secara ontologis kita bertanya apakah hasil AI adalah kebenaran. Secara epistemologis, bagaimana cara memperkasi informasi digital. Secara ekologi, aksiologis, apakah kegunaan teknologi ini normal dan bermanfaat. Gitu. Dari 3 pertanyaan ini mungkin semuanya dapat menyimpulkan ya bagaimana kita memakai teknologi ini dalam bidang khususnya AI ini ya, yang berpotensi merusak pola pikir sebenarnya. Dari video tersebut kita bisa menganalisa sebelum memutuskan. Kita bisa menganalisa sesuatu video misalnya dalam hal inikah penipuan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, analisis filsafat ilmu, masalah kebenaran, nilai, dan tanggung jawab. Pendapat ahli, di sini ada Karl Popper, filsifikasi, Thomas Kuhn, paradigma. Karl Popper menyatakan bahwa ilmu harus dapat diuji dan kritik, benar. Ya, harus dapat diuji sebelum kita memutuskan sesuatu. Thomas Kuhn menjelaskan bahwa ilmu berkembang melalui perubahan paradigma. Pandangan ini menunjukkan pentingnya sikap kritis dalam ilmu pengetahuan. Kritis sama aja sebenarnya ya. Kita mengkritik dengan kritis sebuah kemajuan teknologi ini dalam menjelaskannya dalam bentuk positif ataupun negatif. Penerapan praktik kritis anti-hoax, etika teknologi. Dalam konteks hukum, filsafat ilmu menjadi dasar penyusunan religius teknologi. Hukum berfungsi mengendalikan penggunaan ilmu agar tidak merugikan masyarakat. Jadi filsafat ilmu ini berfungsi di bidang teknologi ini itu
memang harus eh, berdasarkan pola pikir yang negatif ataupun positif, bagaimana kita menyikapi sebenarnya. Kesimpulan, filsafat ilmu masih relevan atau tidak, penting di era modern atau tidak. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan. Ilmu dan teknologi membutuhkan nilai etika dan kontrol hukum agar tidak disalahgunakan. Rekomendasi tetap dianjurkan, diajarkan menjadi dasar teknologi. Mahasiswa perlu memahami filsafat ilmu sebagai dasar pikir kritis. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknologi seperti itu. Dengan berpikir kritis, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital mereka. Pemerintah pun perlu berperan aktif dalam memperkuat regulasi teknologi yang ada di sekarang ini seperti itu. Selanjutnya penutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya, dan Bapak Ibu dosen yang telah melihat video saya ini mungkin dapat menjadi acuan pertimbangan Bapak Ibu dosen untuk memberikan nilai saya pada semester kali ini. Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.